Sudah sadar tapi hidup belum berubah. Ini yang masih nahan kamu nih ya. Pernah nggak kamu ngerasa, aku udah sadar loh, tapi kok hidupku belum berubah juga gitu. Uang masih seret, pola cinta masih sama, capek masih ada, dan akhirnya kamu mikir, apa aku salah jalan? Apa metode beginian tuh cuma teori doang gitu? Aku mau jawab jujur di awal ya, bukan kamu yang salah. Kamu udah sadar, tapi ada satu hal yang sering terlupakan gitu loh. Kesadaran itu baru membuka mata, tapi yang bikin hidup bergerak adalah apa yang kita lepaskan. Dan di episode ini, aku mau ajak kamu lihat dengan jujur. Apa aja yang diam-diam masih kamu genggam dan itu yang bikin hidup kamu tertahan. Kesadaran itu baru step pertama. Bayangin gini, kamu lagi bawa tas berat, terus kamu sadar. Oh, pantas capek, ternyata tasnya berat gitu. Tapi kalau tas itu nggak kamu taruh, badan kamu tetap capek. Jadi kesadaran itu seperti itu gitu loh. Dia bikin kamu ngerti. Tapi belum tentu bikin kamu ringan. Paham ya? Kita ngerti nih, tapi itu belum tentu buat kita ringan gitu. Dan banyak orang berhenti di sini. Lalu menyimpulkan, aku udah sadar tapi hidupku tetap susah. Padahal yang belum dilakukan adalah melepaskan. Nah ini nih, apa yang sering masih ditahan dalam hal uang? Sekarang kita jujur soal uang ya. Banyak orang sudah sadar. Yang pertama aku boros karena cemas, terus yang kedua tuh aku sudah nabung karena takut kekurangan gitu. Yang ketiga aku kerja keras tapi nggak tenang. Tapi tanpa sadar mereka masih memegang yang pertama, rasa takut kehilangan. Yang kedua, rasa bersalah saat punya lebih. Yang ketiga, keyakinan uang itu berat gitu. Selama itu masih digenggam, uang akan datang tapi nggak bakal betah tinggal guys ya. Bukan karena kamu nggak pantas, tapi karena sistem di dalam kamu belum merasa aman. Nah, ini nih ya yang penting nih. Apa yang masih ditahan dalam hal cinta? Ini untuk metode cinta ya. Apa yang masih ditahan dalam hal cinta? Nah, sekarang soal cinta ini banyak orang yang udah sadar. Yang pertama aku selalu ketemu orang yang dingin, terus aku selalu ditinggal, aku selalu berjuang sendirian gitu. Tapi tanpa sadar, mereka masih memegang yang pertama memegang luka lama. Yang kedua rasa takut sendirian, yang ketiga keyakinan aku harus berjuang biar dicintai. Selama itu belum lepas, ya, kamu akan tertarik pada tipe yang sama gitu. Bukan karena nasib, tapi karena luka lama masih pegang setir, ya. Nah, ini nih. Kenapa melepas itu menakutkan? Ini harus kamu paham ya. Aku mau bilang sesuatu yang penting. Banyak orang takut melepas. Bukan karena luka itu enak, tapi karena luka itu familiar. Walau sakit, setidaknya kita tahu rasanya, ya. Melepas berarti yang pertama masuk ke wilayah baru, terus belum tahu hasilnya gitu. Terus kita juga belum tahu aman atau enggak gitu. Dan otak manusia tuh benci ketidakpastian. Makanya rilis itu selalu bikin deg-degan gitu ya. Nah, ini rilis bukan melupakan. Oke. Okay? Ini juga penting ya. Rilis bukan berarti melupakan, bukan berarti memaafkan paksa, bukan berarti pura-pura nggak sakit, bukan. Rilis itu berhenti membiarkan masa lalu mengatur reaksi kamu hari ini. Ya, rilis itu berhenti membiarkan masa lalu mengatur reaksi kamu hari ini. Paham ya? Boleh ingat, tapi nggak lagi dikendalikan. Ya, jadi kamu boleh ingat masa lalu, tapi nggak lagi dikendalikan gitu loh. Nah, ini ada latihan kecil nih ya. Pertama kali rilis ya. Sekarang aku ajak kamu latihan kecil ya. Kamu tarik nafas pelan. Rasakan bagian tubuh kamu yang paling tegang yang mana. Dalam hati bilang, aku nggak harus kuat terus. Lalu hembuskan nafas pelan-pelan. Ini bukan buat langsung sembuh ya, tapi buat memberi sinyal aman ke tubuh. Ya, tarik nafas dulu pelan-pelan dan kamu rasakan bagian mana yang tegang. Lalu kamu bilang ya, aku nggak harus kuat terus gitu ya. Coba. Aku nggak harus kuat terus kok. Aku nggak harus kuat terus. Aku nggak harus kuat terus. Oke ya. Nah, ini kamu konsisten aja, kamu coba setiap hari gitu. Ini adalah latihan kita untuk rilis melepas masa lalu ya. Bukan berarti kita melupakan, tapi kita boleh mengingat, tapi masa lalu itu tidak mengendalikan kita. Di episode ini kamu belajar satu hal penting. Sadar itu penting, tapi hidup berubah saat kita mulai melepaskan. Ya, pakai metode yang tadi.
Dan di episode berikutnya kita akan masuk ke lebih dalam ke huruf R-nya, yaitu release. Kita akan bahas yang pertama apa aja yang perlu dilepas, kedua kenapa banyak orang gagal di sini, dan ketiga cara melepas tanpa drama gitu. Ya, kalau kamu masih di sini sampai akhir video ini, itu tandanya kamu serius sama hidup kamu sendiri. Pelan-pelan ya, kita lanjut bareng. Aku bakal bersamain kamu kok.